Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ria Karlina. Saya dari kelompok 3 dan bersama rekan-rekan saya Ahmad Pito dan Ricky Junaidi. Kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul orientasi dan pembekalan persiapan praktikum renang, tata tertib pakaian renang, etika di kolam, dan keselamatan. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Septian Raibowo, MPD, selaku dosen mata kuliah akuatik, dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ahmad Pito. Pada Ahmad Pito dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pito Prasetya Yuda. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tata tertib di kolam renang. Sama sepertinya di tempat umum biasanya, kolam renang memiliki tata tertibnya tersendiri. Yang pertama, seperti tidak boleh buang air kecil dalam kolam, dilarang berenang setelah makan, jangan berenang pada area yang dalam bagi yang pemula, sebaiknya melakukan pemanasan sebelum berenang, tidak boleh berlari di tepian kolam, dilarang makan atau minum di dalam kolam. Anak di bawah umur 10 tahun yang tidak bisa berenang sebaiknya didampingi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Semua ini dilakukan supaya menjaga ketertiban dan keselamatan para pengunjung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian dan alat perlengkapan renang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang baju renang atau celana renang. Baju atau celana renang memang dirancang khusus untuk digunakan ketika di air. Baju atau celana renang dirancang dengan bahan yang sangat minim penyerapan air. Baju atau celana renang bagusnya dipakai dengan ukuran yang pas atau size yang pas, tidak kebesaran atau kekecilan, guna untuk memperlancar gerakan kita di dalam air. Inilah contoh pakaian renang yang baik dan benar. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kacamata renang. Kacamata renang adalah peralatan berenang yang melindungi mata Anda dari paparan klorin yang ada di air dan membantu Anda melihat jelas di bawah air. Menggunakan kacamata renang, sebaiknya pilih kacamata renang yang pas pada lingkar mata Anda, karena jika tidak pas di lingkar mata Anda, air kolam akan masuk ke dalam kacamata dan justru akan menyakiti mata Anda. Beginilah bentuk kacamata yang benar dan baik, tidak kebesaran maupun tidak kekecilan. Yang ketiga adalah topi renang. Rambut Anda pasti juga akan basah terkena air. Untuk mengurangi paparan air kolam yang mengandung bahan kimia, topi renang adalah peralatan berenang yang Anda butuhkan. Topi renang juga memudahkan Anda berenang. Bayangkan saja jika rambut terendam air akan menyimpan banyak air, sedangkan topi renang tidak menyerap air sama sekali. Malah dia akan memotong air yang melewatinya karena bahannya yang licin. Beginilah penampakan topi renang yang pas di kepala dan tidak mengganggu pergerakan karena rambut yang terurai. Yang keempat adalah kickboard atau pelampung berenang. Peralatan berenang yang terbuat dari busa atau plastik yang mengapung. Pelampung tersedia dalam bentuk yang besar ataupun kecil. Cara menggunakan pelampung renang adalah posisi tangan memegang di depan. Dengan memegang pelampung, Anda akan otomatis mengapung. Pelampung renang bukan berarti dikhususkan untuk orang yang tidak bisa berenang. Namun, pelampung berenang bisa dipakai untuk keduanya. Untuk yang belum bisa berenang, menggunakan pelampung supaya bisa mempermudah mereka belajar berenang. Sedangkan yang sudah berenang, menggunakan kickboard atau pelampung untuk memperkuat kaki. Kenapa? Karena dengan menggunakan kickboard saat berenang, semua kekuatan bertumbuh pada kekuatan kaki. Ini membuat kaki lebih kuat dan lebih terlatih. Beginilah cara penampakan penggunaan kickboard atau pelampung yang benar dan baik. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ahmad Pito sudah menjelaskan materi bagian pertama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ricky Junaidi. Kepada Saudara Ricky Junaidi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Junaidi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Pito.
Fish atau kaki katak. Peralatan berenang fish adalah alat yang Anda perlukan, layaknya sepatu. Fish digunakan di kaki dengan bagian ujungnya yang lebih panjang dan melebar. Fish akan membuat Anda lebih berat untuk menendang, tetapi sekali tendang dengan fish membuat Anda bisa meleset lebih jauh dari tendangan biasanya tanpa fish. Kedua, menjaga etika sopan santun. Menjaga etika berarti bersikap sopan serta patuh pada peraturan dan nilai-nilai moral yang berlaku. Menjaga etika di kolam renang harus dilakukan karena kolam renang merupakan salah satu tempat umum. Berikut ini beberapa contoh sikap patuh pada etika di kolam renang. Memakai pakaian renang yang patuh dan sopan dan saat berenang. Tidak makan dan minum saat berada di dalam kolam. Tidak mandi di dalam kolam, melainkan di kamar mandi yang sudah disediakan. Dalam artian mandi, menggunakan sabun, sampo. Tidak mengganggu orang lain yang sedang berenang. Mematuhi semua tata tertib yang berlaku di kolam renang yang bersangkutan. Kesimpulan jika kita berada di kolam renang, maka kita harus menaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh pihak kolam renang itu sendiri. Jika Anda, keluarga, atau teman-teman Anda ingin berenang, hendaklah memakai pakaian serta alat-alat perlengkapan berenang. Di kolam renang, kita sebagai pengunjung harus menjaga etika, memperhatikan segi keselamatan kita sendiri, keluarga, ataupun teman kita. Serta kita juga harus menjaga kebersihan kolam dengan tidak makan atau minum di dalam kolam, mencuci atau mandi di dalam kolam. Baik, terima kasih kepada Saudara Ricky Junaidi yang sudah menjelaskan materinya. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.